Oke, kembali lagi di review Liga 1. Gue mau bahas satu tim. Kenapa gue mau bahas tim ini? Karena menurut gue tim ini itu cukup unik ya musim ini, yaitu Persib Bandung. Ya, Persib Bandung kita tahu cuman dilatih Luis Milla di musim ini 3 pertandingan. Karena habis itu dia mengundurkan diri dan pelatih barunya itu Boyan Hodak. Ini mantan pelatih PSM 2020. Ya, sebelum pandemi itu Boyan Hodak ini sudah menjadi pelatih dari PSM Makassar. Dan ketika itu cukup bagus lah. Ya, cukup bagus PSM sebelum pandemi kan. Tapi sayang dia harus cut, dia harus pulang ibaratnya karena kan pandemi, nggak ada kompetisi. Nah, sekarang dia ditunjuk sebagai pengganti dari Luis Milla di Persib Bandung. Nah, barusan itu Persib Bandung meraih kemenangan pertama mereka di Liga 1 Indonesia. Di pekan kelima baru meraih 1 kali kemenangan. Sebenarnya kalau kita lihat kemenangannya pun ini kan laga pertama dari Boyan Hodak. Kemenangannya itu ya kartu merah menit 34 dari Renan Silva. Jadi Persik main 10 pemain dari menit 34 baru bisa cetak gol satunya lewat gol jatuh dari langit, umpan dari Ciro Alves. Eh, Niatnya umpan, tiba-tiba nggak ngerti lah, bisa bolanya itu nggak terantisipasi oleh penjaga gawang. Yang kedua lewat heading yang ya spekulatif juga, crossing crossing. Dan kalau secara permainan pun, sorry itu saya belum ada perubahan dari yang gue lihat. Persib imbang-imbangan, habis itu kalah 2-4 lawan PSM, habis itu baru sekarang menang. Nggak ada perubahan, masih terlalu mengandalkan crossing dan skill individu dari Ciro Alves sama David Da Silva di depan. Koneksinya itu ya jelas dua pemain ini doang. Apalagi tadi tidak ada Mark Locke, itu kelihatan mainnya sporadis. Ya, mainnya sporadis ke sayap, crossing ya. Buat penonton netral sama sekali tidak enak untuk ditonton, boring. Ya, ujung-ujungnya crossing beruntung kali ini masuk. Ya, beruntung kali ini yang jadi gol itu pun setelah mungkin 1400 kali percobaan crossing kali dari Persib yang gagal. Plus 10 pemain itu juga menjadi catatan juga untuk Persib. Tapi apapun itu yang tadi gue bahas, tetap kemenangan pertama yang penting untuk asuhan dari Boyan Hodak ini, karena sebelumnya belum pernah menang. At least kepercayaan diri dari pemain Persib ini jauh lebih meningkat. At least kepercayaan diri itu jauh lebih meningkat. Dan apakah ini bisa menjadi kebangkitan dari Persib? Ya, harus dibenari dulu cara bermainnya mereka. Harus mungkin Boyan Hodak punya strategi atau sistem yang berbeda atau sama dengan Luis Milla, kita juga belum tahu. Tapi at least kalau bermain seperti tadi, gue nggak yakin mereka bisa bangkit. Gue nggak yakin. Tapi kalau ada perubahan dari segi strategi, dari segi permainan, memanfaatkan kualitas pemain, karena pemain Persib ini kan bagus-bagus semua. Ada Beckham, pemain mudanya, terus ada Ciro, ada Ezra, ada David Da Silva, ada Mark Locke. Itu kan pemain-pemain bagus semua. Sayang kalau mainnya seperti itu. Gue bilang sangat disayangkan kalau pemainnya itu parah. Dan yang menjadi PR yang harus diselesaikan juga itu adalah lini belakang. Nih, gue kasih tahu. Nih, gue sambil lihat. Persib itu main di Liga 1 itu sudah 5 kali. Pertandingan pertama imbang 1-1. Oke, imbang 1-1 lawan Madura. Pertandingan kedua seri 3-3. Pertandingan ketiga seri 2-2. Pertandingan keempat kalah 4-2. Baru tadi menang 2-1. Setiap pertandingan mereka kebobolan. Tidak ada pertandingan di mana mereka clean sheet. Itu catatan pertama. Yang kedua, 3 laga sebelum pertandingan ini mereka kebobolan 9 gol dari 3 laga. Ini juga catatan, mereka itu bermain dengan 3 back loh. 3 back plus 2 wing back, 5 back. Tapi kebobolannya banyak banget. Ini kan problem. Dan gue sering kali lihat ada miskomunikasi dari center back dari Persib Bandung. Entah yang dimainin Victor
pemain asingnya lah, Alberto masalah namanya. Terus Kuipers itu sering kali sama pemain Sato ya namanya, itu gak ada komunikasi yang bagus gitu. Entah mungkin chemistry karena pemain-pemain baru bermain bersama, atau apa gue juga gak ngerti, atau secara sistem tadi mainnya juga dengan 4 back bukan dengan 3 back, artinya ada perubahan sistem nih. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi Boyan Hodak ini pressure-nya ini berat karena kita tahu Persib ini one of the biggest club in Indonesia. Di Indonesia ini salah satu klub terbesar. Pressure-nya setiap pertandingan itu harus menang levelnya. Ya. Sekarang mereka baru dapat 6 poin, peringkat 10 kalau nggak salah. Itu belum aman. Belum aman. Peringkat 10 ya. Peringkat 10 itu dengan sisa 1 game. Bawahnya Persija 4 game, Persebaya, Persis Solo itu 4 game. Kalau mereka semua menang, itu kesalip lagi. Jadi posisinya Persib ini belum aman sama sekali. Belum aman sama sekali. Jadi PR-nya Boyan Hodak ini sangat besar. Untuk bukan hanya memperbaiki secara hasil, tapi secara permainan. Karena yang gue lihat, masalahnya ini bukan di hasil, masalahnya ini bukan di finishing, tapi di gaya permainan mereka. Kelihatan pemain ini minim kreativitas gitu. Ini pemain-pemain yang berkualitas, tapi kreativitasnya tuh minim. Ujung-ujungnya ya tertebak, crossing seperti tadi gue bilang. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh Boyan Hodak. Apakah bisa? Ya, mungkin aja bisa. Pelatih itu kembali lagi. Kita bisa lihat Boyan Hodak mungkin, dia luar biasa di PSM yang tadi gue bilang. Tapi belum tentu dia sukses di Persib. Setiap klub itu cocok-cocokan dengan pelatih. Pelatih hebat ini belum tentu cocok dengan klub A. Atau belum tentu cocok dengan klub B. Dia bisa cocok ke klub C, tapi nggak bisa cocok ke klub A dan klub B. Itu cocok-cocokan. Pelatih itu cocok-cocokan. Nah, kita lihat nanti Boyan Hodak ini cocok dengan Persib Bandung atau tidak. Karena kita tahu Liga 1 ini cukup sensitif klubnya. Klub Liga 1 itu cukup sensitif. Tidak bisa terima misalkan 3 hasil buruk aja, itu langsung rumor pemecatan, evaluasi. Padahal itu sering terjadi di klub-klub Eropa. Dan tidak ada klub di Eropa yang baru 3 laga beruntun misalkan kalah langsung di-cut itu pelatih. Nggak ada. Hanya terjadi di liga kita. Cuman ya, gue nggak tahu lah, gue nggak mau masuk terlebih dalam ke hal itu. Oke, segitu dulu untuk membahas Persib. Gue menantikan juga apakah Persib bisa bangkit atau tidak, karena Persib adalah ya tetap salah satu klub terbesar di Indonesia. Jadi sayang kalau mereka menunjukkan performa yang jelek, performa yang drop. Ya, mereka harus segera bangkit supaya Liga 1 ini lebih menarik lagi dan lebih tidak tertebak siapa yang juara. Oke, segitu dulu video kali ini. Salam sepak bola Indonesia.